warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Khotama SPDI. Ibu adalah mahasiswa PPG PAI Pendidikan Agama Islam dalam jabatan batch 1 UIN Maulana Malik Ibrahim. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan materi tentang sunnah rawatib. Ya, sebelum Ibu mulai pelajaran, ayo kita semangat dulu. Semangat pagi. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Coba ketua kelas memimpin doanya. Nggak apa-apa. Ya.
pertama, sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat fardu dinamakan sholat sunnah qabliyah. Dan yang kedua, sholat sunnah dikerjakan setelah sholat fardu dinamakan apa? Sholat sunnah ba'diyah. Nah, nanti belum pengertiannya. Jadi ada dua sholat sunnah rawatib. Yang sholat sunnah rawatib dikerjakan di sholat fardu yang hukum daripada sholat sunnah rawatib itu adalah sunnah. Coba, apa yang tahu anak-anak apa itu pengertian dari sholat sunnah? Sunnah itu apa sih? Maksudnya tuh sholat sunnah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Itu dari keuntungan daripada sholat sunnah. Sholat sunnah itu dilaksanakan secara sendiri. Karena arti munfarid itu apa? Sendiri. Dan bacanya tidak nyari di dalam hati. Lain daripada kita sholat 5 waktu. Kalau kita mengerjakannya pakai suara, apalagi kalau kita mengerjakan di masjid, sholat berjamaah. Kalau sholat sunnah rawatib itu bacaannya tidak boleh ya. Semuanya. Tunggu lanjut. Nih. Macam-macam sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu ada sholat sunnah rawatib ada dua, terbagi dua. Pertama sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairul mu'akkad. Jadi ada dua. Sholat sunnah terbagi menjadi dua. Kalau sholat sunnah rawatib mu'akkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan dikerjakan. Sedangkan sholat sunnah ghairul mu'akkad sholat sunnah yang tidak ditekan untuk dikerjakan. Ya, ini macam-macam dalam sholat rawatib mu'akkad, meliputi pertama 2 rakaat setelah sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, dan 2 rakaat sholat maghrib, atau setelah itu 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, apa masih ada yang kurang jelas nggak? Ya? Yuk kita lanjut lagi. Nih, sholat rawatib ghairul mu'akkad. Kalau ghairul mu'akkad ada 4 juga. 2 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur. Sholat fardu di dalam sholat zuhur. Dan 4 rakaat sebelum sholat asar dikerjakan 2 kali salam. Itu sholat rawatib ghairul mu'akkad. Yang ketiga 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini Bu Guru mau nanya, adakah anak-anak di rumah pernah mengerjakan sholat sunnah? Kali sekali. Hah? Kali doang. Kapan itu? Maghrib. Oh, maghrib. Pinter. Berarti kita harus belajar. Insya Allah kalau terbiasa kita mengerjakan sholat sunnah, ya sebelum dan sesudah, misalnya sholat maghrib nih, kita laksanakan dulu sholat fardu dulu, baru kerjakan 2 rakaat. Gitu. Sholat subuh juga begitu, kita kerjakan dulu sebelum sholat subuh 2 rakaat. Nanti lama-lama insya Allah kita akan terbiasa untuk mengerjakan sholat sunnah yang lainnya. Lanjut ya, udah paham? Nah, terus praktik sholat sunnah rawatib. Di sini ada yang mau praktik nggak sholat sunnah rawatib? 2 rakaat. Coba guru nunjuk aja kali ya. Hah? Coba. Nah ini boleh. Boleh. Ini sejadahnya nggak ada lagi ya? Sejadah nggak? Coba ambil itu. Sejadah 1. Iya, ambil saya. Ambil ya.
caranya. Ya, cara melaksanakan sholat sunnah rawatib. Perbedaannya cuma karena niat. Ya. Perbedaan antara sholat sunnah rawatib dengan sholat wajib itu cuma perbedaan niat. Ya, tahu nggak sholat ini ya? Niatnya sholat sunnah rawatib. Nanti ada di sini. Nih sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Paham nggak? Ini niatnya. Niat daripada sholat sunnah rawatib. Coba sama-sama bacanya. 1, 2, 3. Satu,
kakinya harus pas di depan kiblat. Jangan main-main lagi ya. Kalau dari kiblat dan kita di depan ini sejadah, jadi kita ngadep Allah. Tidak boleh main, Bang. Nah, sikap berdiri. Yang kedua, takbir. Nah, takbir yang benar Allah. Tidak boleh lagi ucap ngeces, ada yang senyum, ada yang bercanda. Boleh nggak begitu? Ya. Nanti tidak mendapatkan pahala. Oh, jadi Allahu Akbar. Yang ketiga, berdiri, bersedekah, membaca doa iftitah. Bisa doa iftitahnya? Coba sama-sama. 1, 2, 3. Allah. Nah, setelah itu membaca Fatihah. Itu wajib. Kita sholat itu diwajibkan